Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Katalisnet, selamat berjumpa kembali di Katalisnet Podcast seri Akademia. Di episode perdana kita sudah berbicara mengenai sebuah jurusan di kampus perguruan tinggi negeri. Kali ini sama temanya, kita berbicara mengenai sebuah jurusan, sebuah program studi di kampus perguruan tinggi Islam, PTI. Apa betul PTI? Dan itu jurusan apa? Di depan saya sudah ada Kang Nurdin Kushairi. Nama lengkapnya Nurdin Doktor. Belum dokter. Oh, belum dokter. Iya. Belum dokter. Iya, doakan. Amin. Dokter lah. Pura-pura nanya. Kan doa. Nurdin Kushairi MSI. MSI. Betul ya? Iya. Ketua jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam. Iya. Sok langsung aja perkenalkan. Oke, pemirsa Katalisnet, saya Nurdin Kushairi. Hari ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di STI Persis Bandung. Alamatnya di Jalan Ciganditri nomor 2 Cipagalo Bandung. Kemudian Kampus Perjuangan dulu sekarang berubah menjadi Kampus Peradaban itu kan. Oh. Jargonnya itu dulu Kampus ya, Perjuangan. Dulu Perjuangan kan antara juga dari sana juga kan banyak melahirkan aktivis-aktivis yang sampai aktivisnya juga dia memimpin lembaga ekstra kampus sampai tingkat nasional kan. Hima Persis, apalagi Hima Persis ada GPI kan, di HMB juga mereka banyak yang jebolan-jebolan atau mahasiswa di STIP itu banyak yang jadi aktivis itu. Aktivis, makanya Kampus Perjuangan. Iya. Sekarang diubah menjadi Kampus Peradaban kan. Kampus Peradaban. Jadi pejuang itu beradab berarti. Dulu itu masih posisi berjuang, sekarang itu sudah posisi beradab. Tadi tetap berjuang kan? Iya, berjuang. Oke. Perubahan tagline kan berarti ada visi misi, ada sesuatu di baliknya ya. Oke, kembali ke fokus Komunikasi Penyiaran Islam, disingkat KPI. Iya. KPI. Itu mirip-mirip Komisi Penyiaran Indonesia ya. Iya, KPID ya. KPI dan KPID. KPID. Kang Nurdin, saya pernah dengar begini. Katanya kalau jurusan komunikasi ini salah satu jurusan favorit ya di perguruan tinggi manapun. Artinya se-Indonesia jurusan komunikasi favorit. Iya. Katanya di kampus umum itu jurusan komunikasi dikenalnya Vkom. Iya. Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, di kampus perguruan tinggi Islam, IAIN, UIN, STIP, Sekolah Tinggi Agama Islam ya. Itu adalah KPI. Betul begitu? Iya. Jadi Vkomnya kampus Islam itu KPI katanya ya. Betul. Nah, itu kenapa bisa disebut selevel dengan Vkom gitu? KPI itu selevel dengan Vkom kira-kira gitulah anggapannya. Benar begitu? Anggap saja benar. Kenapa? Jawab sendiri. Ya, kalau KPI di perguruan tinggi Islam itu di bawah jurusan dakwah biasanya kan. Kalau di UIN itu ada dakwah dan komunikasi. Oh, Fakultas Dakwah Komunikasi. Ya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi kalau di UIN itu. Juga sama di Udisba juga mungkin seperti itu. Nah, jurusan turunnya adalah dia ada program studi namanya Komunikasi dan Penyiaran Islam. Kalau di UIN-nya juga banyak, ada mungkin jurnalistik, kemudian ada ada humas dan lain-lain. Kalau di STIP karena memang belum jadi institut atau universitas, maka yang ada itu dari rektor itu langsung ke jurusan. Jadi tidak ada fakultas ya kalau STIP ya. Belum ada fakultas. Bentar lagi doakan mau institut sekarang kan. Kalau institut kan otomatis harus ada namanya fakultas. juga ada fakultas, kemudian juga ada rektor bahasanya. Kalau sekarang di STI itu kan masih ketua kan bahasanya. Oh, sekolah ya. Iya, karena sekolah aja masih kenapa ketua. Kenapa enggak kepala ya? Kan kepala sekolah Kepsek. Itu mungkin di tingkat bawah kan. Jadi ini kan sudah mahal mahasiswa. Kalau mahasiswa justru jadi ketua ya. Kayak ketua panitia. Sebenarnya menurun itu. Enggak. Harusnya kepala STAI. STAI sendiri apa sih? Singkatan dari apa? STAI Sekolah Tinggi Agama Islam milik Persatuan Islam. Kalau orang itu kalau di Bandung itu kan terkenal dengan bahasa STIP. STIP Sekolah Tinggi Agama Islam Persatuan Islam. Kalau di nyeleneh kan Peleset. dipelesetkan Sekolah Tinggi Anak Ece Persis.
Iya. Jadi STIP itu Iya, STI Persis lah gitu kalau STIP. Kalau bahasa tenornya memang STIP. Ada STIP Bandung, ada STIP Garut, ada STIP Jakarta. Kemudian di Tasik itu namanya bukan STIP tapi STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Itu masih milik Persis gitu. milik Persis. Iya. Oh, jadi STAI umumnya mah ya. Iya, STAI. Iya. Kalau di Persis karena Persisnya disingkat jadi PI, Iya. Persatuan Islam. Iya. Jadi STIPI ya. STIPI. Oke, dan itu tidak hanya di Bandung, ada di Iya. mana tadi? Tasik. Ada di Tasik, ada di Garut, ada juga di Jakarta ya. Oke, jadi gitu ya. STIPI itu singkatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Persatuan Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Persatuan Islam. Iya. Islamnya 2 kalinya. 2 kali kan. Oh, ini syahadat deui maksudnya kumaha eta teh? 2 kali. 2 kali. Oke, jadi udah jelas ya, komunikasi penyiaran Islam. Bahasanya ada dan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, kenapa nggak langsung komunikasi penyiaran Islam? Kenapa ada dan? Apa bedanya? Mungkin kan beda kan antara penyiaran dan mungkin juga komunikasi gitu kan. Jadi nanti konsen jurusannya kan kita juga sekarang di 3. KPI itu mempunyai 3 konsen jurusan. Pertama jurnalistik, yang kedua broadcast, yang ketiga adalah di dakwah kan, di tabligh gitu. Jadi hari ini mungkin STIP menekankan ke tablignya juga. Makanya di situ ada mata kuliah yang mengarah ke sana. Public speaking juga ada, kalau nggak salah. Tabligh itu ceramah lisan gitu, pidato. Iya, pidato. Ada juga ilmu retorika, ada juga ilmu dakwah gitu. Dan khitobah yang itu juga dipelajari. Khitobah itu tina nulis khutbah kan? Oh iya, khutbah itu lisan. Iya, pidato gitu. Verbal ya. Okay. Jadi komunikasi dan penyiaran Islam. Iya, bahasanya begitu. Untuk membedakan di komunikasi katakanlah ada jurnalistik, ada humas, ada lain-lain gitu ya. Penyiaran Islam itu fokus ke dakwah. Iya. Ya, penyiaran kalau bahasa Inggrisnya kan penyiaran broadcasting. Iya. Jadi Islamic broadcasting. Penyiaran Islam itu dakwah TV dan radio, mungkin gitu. Iya. Masuk juga ya? Masuk. Oke. Itu dia. Jadi kalau tujuan apa ya, de jure. Iya. De jure de facto gitu ya. Iya. Tujuannya adalah tujuan jurusan KPI. Iya. Mensiarkan Islam lewat jurnalistik dan lewat broadcast gitu kan. Iya. Jadi pesan-pesan lulusannya Islam. Jadi apa gitu kan biasanya kalau perguruan tinggi. Lulusan KPI di apa namanya? Diarahkan atau dicetak, dibentuk untuk jadi apa gitu. Apa aja tuh yang ada di de jure-nya. Iya, kalau de facto-nya makan bisa jadi apa sajalah yang positif kan. Nah, de jure-nya apa aja? De jure-nya kan sesuai mata kuliah kan gitu, juga diarahkan ke sana. Mereka milih KPI, kemudian di KPI belajar apa saja, ada belajar ilmu jurnalistik online juga kan. Kemudian juga apalagi belajar DKV juga belajar kan. Kemudian juga public speaking juga belajar, kemudian public relation juga belajar gitu. Jadi jurusan itu bisa melahirkan banyak hal. Jadi saya kadang-kadang juga ke anak mahasiswa itu, kalau kamu masuk KPI saya jamin tidak akan nganggur lah gitu kan. Karena memang banyak jobnya. Ada fotografer juga, ada editor, kemudian ada juga desain visual tadi ya, desain visual, kemudian juga banyak kan anak-anak yang lahir dari situ yang juga mereka pandai-pandai di bidang desain, kemudian jadi penyiar mah, jadi kemudian mubalik mah, kemudian bahkan jadi politisi juga ada Kang. Politisi juga. Ya. Kalau aktivis karena mungkin aktivis ya. Ya kalau politisi kan pelawak pun bisa jadi politisi. Politisi praktis gitu. Iya, praktikal ya. Politikus ya, politikus. Jadi secara di juru mah si mahasiswa teh diarahkan untuk menjadi praktisi komunikasi ya. Komunikasi ya. Praktisi media, insan media. Betul. Wartawan, penyiar, presenter. Betul. Nanti komunikasi lah, desainer, fotografer, jurnalis ya. Tapi di KPI mah aya nilai plusna pendakwah. Iya. Ya, pendakwah. Itu kira-kira persentase yang jadi pendakwah setelah lulus dengan yang jadi non dakwah gimana? Iya. Belakangan ini memang banyak di jurnalis dan broadcaster mereka itu. Makanya sekarang itu ada penekanan dan penyiar. Penekanannya sekarang ke tabligh gitu, ke mubalik supaya mereka
KPI mencetak para mubalik juga gitu ya gitu. Ya. Jadi makanya di mata kuliah itu ya ditekankan fokus juga di banyak yang ke tabligh gitu kan. Ya, baik, itu dia pertanyaan pertama tentang apa KPI dan mau jadi apa? Bukannya mau jadi apa ya? Diarahkan jadi apa? Ini pengkaderan apa? Pengkaderan jadi apa di KPI ini? Oke, Kang Nudin, tadi sudah dijelaskan tentang sekilas mata kuliah yang mengarahkan lulusan KPI ini jadi apa. Iya. Data yang ada di prodi KPI STIP Bandung ini, persentase yang jadi jurnalis dan penyiar banyak. Yang jadi mubalik, yang jadi penceramah juga banyak. Ya. Yang di luar de jure itu gimana? Di luar de jure. Ya, nyakuduna mah kan jadi jurnalis, wartawan, reporter, presenter, penceramah. Ternyata misalnya tadi jadi politisi. Tadi ya. Kemudian jadi pengusaha. Itu persentasenya gimana tuh? Yang jadi politisi ada 10%, pengusaha 10%. Cukup banyak. Iya, kemudian juga di bidang bikin film juga walaupun nyambung gitu ya. Tapi kan di situ di mata kuliahnya tidak terlalu banyak, tapi juga banyak juga teman-teman yang ke film. Dibikin film dan juga pernah beberapa kali juara gitu kan. Ada lomba-lomba gitu ya. Lomba-lomba itu bahkan tingkat nasional juga ada gitu. Gitu. Nah, jadi yang dipelajari tadi kan sekilas tentang yang dipelajari di KPI ini. Pokoknya seputar komunikasi. Plusnya adalah ada Islamnya. Nah, Islamnya di situ yang dipelajari apa sama mahasiswa komunikasi di STIP ini? Iya, karena kita milik ormas gitu kan ya. Tapi juga selain kita menggunakan kurikulum yang nasional, hari ini kan KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi seluruh yang komunikasi penyiaran Islam itu harus mengacu semuanya ke KKNI. Nah, KKNI itu kan nanti baku lah gitu. Tapi juga kita ada muatan lokal atau muatan dari institusi STIP-nya. Nah, STIP kan pesanan STIP kan pesanan dari ownernya, yaitu kan Persis kan. Nah, harus juga memasukkan kepentingan-kepentingan yang sifatnya mungkin yang berawal dari ormas itu. Kayak gitu ya. Kejamiahan. Sama juga kan di MU juga sama. Maksudnya MU itu Muhammadiyah kan. Di MU juga kan sama juga kalau ada mata kuliah mereka pun ada memasukkan ke Muhammadiyahan. Di Newcastle United juga sama kan. Di MU di Newcastle United dan Etihad juga sama kan. Etihad Persis sama gitu. Ya sama juga. Ada muatan-muatan itu kejamiahan, kemudian juga ada sifatnya nanti fikih yang mengarah ke ini pemahaman yang kelompok Persis ataupun kelompok pembaharu lah gitu kan di Persis gitu. Yang biasa dijuluki kelompok mujadid gitu ya. Ada adabul ilmi, ada banyak lagi lah yang memang itu adalah ciri khusus kepersisan gitu kan. Gitu. Tapi yang kuliah di ini kan milik Persis. Yang kuliah di situ kan mungkin nggak semuanya Persis karena ini kan umum, siapa aja bisa masuk apa memang harus Persis? Siapa saja bisa masuk kan. Bahkan mungkin juga bahkan itu juga kan ladang dakwah itu kan. Maksudnya memperkenalkan Persis. Bahkan ada beberapa mahasiswa juga, bukan beberapa. Memang mungkin juga banyak juga yang umum, kemudian ada juga yang dari sekolah SMA-nya MU gitu, Muhammadiyah, ada juga yang dari NU gitu. Jadi memang beragam, tidak semuanya Persis. Mayoritas dari Persis biasanya. Mayoritas memang Persis, iya. Gitu. Jadi yang bukan lulusan, yang tidak berlatar belakang Persis pun bisa diterima di sana. Bisa diterima, sangat bisa. Bahkan juga kan beragam. Jadi Persis berarti gitu ente? Enggak juga kan, karena memang enggak dipaksa, enggak datang ke sana dibaptis jadi Persis, enggak kan. Enggak kan. Dan bahkan juga dilantik jadi anggota Persis gitu. Dan bukan hanya sekupnya sekabupaten kan, juga nasional, bahkan juga dari luar daerah, luar Jawa juga masuk. Dari luar Papua, Jawa. Dari NTT juga, ada juga kan. Dari Aceh juga ada lah gitu. Ya Bandung kan kota pendidikan ya, jadi meskipun STIP Persis ini di Ciganitri kan, masuknya wilayah kabupaten Bandung, tapi deket pisan di perbatasan kan, perbatasan kota ya. Cuma dihalangi ku jalan tol namanya Purbalunyi ya. Purbalunyi. Ya Purwakarta, Bandung,
Padalarang, Cileunyi. Cileunyi. Iya. Iya, jadi dekat pisan dengan kota. Jadi mereka yang katakanlah gagal masuk di perguruan tinggi di kota, di pusat kota itu bisa malipir. Iya, Masih kota juga lah. Masih Bandung. kota. Karena begitu kita ke kawasan Ciganit itu nggak ada rasa-rasa kabupaten. Iya. Asal lembur nggak ada ya? Nggak ada asal lembur, asal kota we gitu. Iya, kan? Boleh dibuktikan. Iya. Jadi dari Ciganitri itu di belakang kantor Katalis ini, di belakang studio Katalis, dekat ya sekitar 10 menit. Ya, tapi Kang Dudin tadi dari Staipi itu 30 menit macet. Ya, kalau nggak macet mah 5 menit. Iya, kalau ciri macetnya kan kota Kang ya. Oh iya betul. Betul. Ciri macet kota. Kang, kalau KPI ini promosi ke mahasiswa barunya gimana biasanya? Biasanya ada yang gitu, ada yang manual gitu Kang, ada juga yang lewat kontennya, maksudnya kontennya. konten. Kontennya yang kira-kira membuat tertarik mahasiswa yang bingung milih jurusan gitu mau kuliah, itu biasanya KPI konten promonya apa? Ya, konten promo. Anda mau jadi wartawan masuk KPI misalnya atau gimana? Iya, itu juga salah satu konten yang kita dengungkan gitu Kang. Selain juga menghadirkan orang-orang yang sukses lulusan KPI, kemudian juga dihadirkan, dibawa ke mereka, kemudian dihadapkan, kemudian itu mereka testimoni ya. Oleh testimoni gitu. Iya. Iya. Testimonial advertisement Iya, namanya ya. Iya. Advertis. Kalau format kan bisa macam-macam ya di Iya. media sosial, di website segala macam kan. Websitenya KPI apa? Websitenya KPI Staipi. Ada khusus apa gabung ke induk di kampus? Masih gabung kan? Masih gabung. Masih gabung. Ada juga yang hanya medsos kan di IG yang gitu, IG Facebook. Khusus prodi di medsos Iya, ada. mohon. Tapi untuk jurusan masih KPI gabung dengan masih gabung. Staipi ya. Alamatnya? Alamatnya di Ciganitri nomor Bukan 2. Staipi website. Staipi.co.id. Staipi Persis. Staipi Persis. Perasaan pernah buka deh. Kalau kita ketik Staipi Persis, Iya, .id aja nama. Staipi Bandung ya. Staipi Bandung. Staipi Bandung, ketika aja Staipi Bandung di Google itu keluar website kalau nggak salah Staipi Persis Bandung. Mohon. ACID kalau kampus biasanya ya. Stay Persis strip Bandung ACID. Pokoknya mah tak kudu domain tepat lah. Iya, Pokoknya iya. ketik Staipi Nanya. Bandung. Mau susah. Ustadz Google mau susahin kan? Ya. Oke. Ustadz Google tadi disebutkan materi yang terkait digital apa ya di KPI ini? Mahasiswanya misalnya diarahkan nggak untuk menguasai komunikasi dan dakwah digital? Ya kan era digital. Materi-materi kuliah ada diarahkan ke sana? Harus ada ya? Ada. Jurnalistik kan juga khusus ada mata kuliah jurnalistik online ya Kang. Oh, ya. Mereka mungkin di sana juga sudah menjadi pembuka awal lah. Ya. Pembuka awal dari sana dikembangkan, kemudian ya mereka bisa. Selain juga ada pelatihan-pelatihan di luar itu, mereka kita hadirkan orang-orang yang semacam praktisi lah gitunya, orang media gitu dihadirkan, kemudian bicara dan itu sebagai ilmu tambahan di luar kelas itu. Ya. Jadi di KPI ini sama dengan di Vkom secara umum. Iya. Ya. Belajar menulis, belajar berbicara, public speaking, belajar juga media online, karena ada jurnalistik online tadi. Iya, betul. Tapi karena ini kampus Islam, ada misi khusus dakwah, makanya penyiaran Islam gitu ya. Jadi ada juga kaderisasi atau katakanlah materi khusus yang mengarahkan mahasiswanya untuk jadi pendakwah, untuk jadi mubalik. Dan di era sekarang kan yang tidak mesti di mimbar aja kan, di medsos di mana-mana juga, dan yang terpenting adalah kontennya. Itu kan. Jadi nu didakwahkeun naon? Ieu rek dakwah naon materina. Tah di Staipi mah diajarkan gitu ya. Ada apa tadi tafsir hadis gitu-gitu. Ya, tafsir hadis, ya ulumul hadis itu. Ulumul hadis itu ilmu tentang hadis. Ilmu tentang hadis. Ulumul Quran, ulumul hadis, ya banyak lah tarikh juga kan. Sejarah ya. Jadi buat bekal dia nulis itu kontennya sudah diajarkan juga gitu kan. Ya. Di sebuah buku yang tergeletak habis dibaca. Tapi kayaknya baru pengantar doang. Jadi pernah main ke ruang kerja
Pak Nurdin Kusyairi ini di ruang jurusan KPI STIP Bandung. Saya baca sebuah buku secara acak begitu, tiba-tiba terarah pada satu kalimat yang kira-kira bunyinya begini, Kang Nurdin. Bunyinya itu, bedanya KPI dengan komunikasi umum, katakanlah dengan Vkom lah. Salah satunya adalah kalau Vkom komunikasi umum di perguruan tinggi umum, mereka hanya belajar komunikasi, menguasai ilmu komunikasi sekuasa-kuasanya, pinter nulis, pinter ngomong segala macam. Tapi ketika menguasai komunikasi itu, mereka bingung. Rek ngomunikasi ke naon cina. Apa yang mau dikomunikasikan? Saya bisa nulis, tapi nulis naon? Saya bisa motret misalnya, motret naon, kira-kira gitulah. Nah, di KPI mah cina, di bekalannya ilmu komunikasi, nya konten atau materi yang mau dikomunikasikan, message pengintennya di teori komunikasi mah ya. Jadi prosesnya diajarkan, pesannya juga diajarin, yaitu Islam tia. Betul begitu? Betul sekali Kang, karena juga tadi kan banyak materi atau mata kuliah yang memang itu adalah untuk disampaikan. Ya. Sebut saja kalau mereka di umum itu kan hanya menguasai metode cara menyampaikan pesan itu. Ya. Sementara yang mau disampaikannya apa memang mungkin juga mereka harus cari lagi gitu kan. Betul, atau mungkin belajar, mungkin juga cari di lapangan ataupun pas ningali melihat itu kemudian dia sampaikan. Nah, kalau di kita di KPI di Persis itu ya mereka dibekali dengan nanti apa yang akan disampaikan gitunya. Iya, betul. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu tafsir, apapun mereka juga dibekali supaya jadi pas mereka punya cara metode untuk menyampaikan, juga misinya juga ada, kontennya juga ada. Inilah betul. Sampaikan lewat cara-cara atau metode-metode yang komunikatif lah gitu kan gitu. Yang sudah dipelajari di ilmu komunikasi itu ya. Betul ya. Jadi demikian ya kawan Katalisnet. Di KPI mah salah satu keunggulannya gitu kira-kira ya. Tidak hanya belajar cara berkomunikasi, tapi juga mempelajari apa yang mau dikomunikasikan. Bisa nulis naon, aya tah naonna teh apanya yang mau ditulis. Yang de jure-nya sih Islam. Karena dakwah kan misinya dakwah. Pada akhirnya tidak hanya konten-konten keislaman yang bisa ditulis. Ya, yang bisa disiarkan, yang bisa diberitakan gitu ya. Tapi konten-konten yang lain juga umum lah gitu ya, tidak hanya Islam dipelajari ya. Dosen-dosennya praktisi dan akademisi tentu saja kalau seperti halnya Vkom kan. Iya, betul. Untuk memadukan di lapangan dengan di buku begitu ya. Betul. Oke, fasilitas yang ada di KPI apa aja? Di KPI STIP Bandung. Fasilitas ada radio juga ada, kemudian ada radio tapi masih radio komunitas kan. Radio komunitas, radio kampus lah ya. Radio kampus, tapi untuk belajar insya Allah gitu. Bisa. Kemudian TV juga ada, TV STIP TV gitu. Untuk TV. Belajar itu bisa juga. Kemudian juga di jurnalistik ada di mahasiswa itu ada ini diksi namanya. Majalah online gitu ya. Majalah online dan bisa juga nanti biasa dicetak juga mereka. Jadi itu cukup untuk belajar jurnalistik, kemudian broadcast, masuk juga mungkin ke dakwahnya, tabliknya juga sudah cukup. Kalau untuk belajar itu kita menyiapkan posisi mereka supaya lulus dari KPI itu sesuai harapannya, jurnalisnya, kemudian apa lagi penyiar, kemudian juga nanti mubalik yang tangguh itu karena memang dia dibekali juga kan tadi dengan cara dan isi-isinya mata kuliahnya yang memang mengarah ke arah sana begitu. Jadi bedilna dikasih, peluruna oge dikasih. Iya, persis. Yang mau dibedilna oge dikasih. Lengkap sebetulnya ya. Iya, lengkap. Iya. Jadi jangan merasa berat dengan embel-embel Islamnya gitu ya. Katakanlah dalam tanda petik itu hanya nama ya, tapi bagi umat Islam ini penting banget jurusan KPI ya, karena dakwah itu kan. Dakwah itu saya pernah dengar dari ustadz saya ya, namanya Ustadz Romli namanya. Ustadz Asep Romli namanya itu. Dia mengatakan bahwa setiap umat Islam itu wajib berdakwah. Betul apa yang dikatakan Ustadz Romli itu? Betul, dan muridnya itu Romel ya. Romel. Iya, kewajiban dakwah itu menimpa setiap muslim yang sudah mukallaf
Mukalaf itu yang sudah kalap. Kalap Mukallaf kan itu kesannya kalap. yang sudah punya kena taklif dewasa gitu Nah, kan. lu kita. Yang sudah balik yang Oh, udah balik, udah yang dewasa. sudah balik itu ada kewajiban dakwah, tapi juga dakwah tapi ini setiap muslim itu dakwah, tapi mungkin urusan ceramah memang kan hanya orang-orang tertentu kan. Iya, Kalau dakwah ceramah, dalam- kalau pidato memang Iya. orang-orang tertentu, tapi kalau dakwah itu kan wajib semuanya gitu. Oke. Baik. Ada pesan yang mau disampaikan ke pemirsa, penonton, kawan Katalisnet ya tentang KPI supaya berbondong-bondong ke Ciganitri. Dan itu dekat dari sini ya, dari Durwati dekat. Mangga. Oke, pemirsa Katalis, kalau saudara Anda punya teman, saudara, anak, silakan daftarkan diri ke KPI di STI Persis Bandung, karena KPI di STI itu insya Allah menjadi pembeda dari jurusan-jurusan yang lain. Kami ingin ciptakan mahasiswa lulusan-lulusannya yang unggul, yang punya karakter, yang punya kompeten dan juga pandai dalam urusan literasi gitu. Literasi. Iya. Ya, lebih khusus lagi karena ini kampus Islam. Iya. Jadi pendakwah yang tangguh juga ya. Iya. Dakwah multimedia. Dakwah Oke, multimedia. nanti belajarnya di sini, Studio Katalis. Iya. Dan ini media bisnis dan komunikasi multimedia. Iya, nanti kita jadi mitra. Jadi mitra sinergi. Siap. Iya. Hatur nuhun Siap, Kang Abdul. Nurdin Kushairi Sami-sami Kang kehadirannya Robert. di Studio Katalisnet, kawan Katalisnet. Demikian perbincangan singkat kita di seri Akademia tentang jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Di jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam. diulang. STI Persis. diulang. Demikian perbincangan kami maksudnya saya dan Kang Nurdin tentang sebuah jurusan di kampus Islam namanya KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. STAI Persis Bandung di Ciganitri. Demikian saya Romeltea, sampai jumpa di episode Katalisnet Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.